Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyar muslimin rahmatullah. Jamaah majelis taklim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbil alamin. Sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syair Ilmiah Muhafiz Al-Faqih Zainuddin Al-Faraj Abdurrahman Ibn Shihabuddin Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Asy-Syahri Ibn Rajab Al-Hambali Sulihi wa Zawqil bin wa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Amin Muhammad Ali bin Ada Muhammad Allah yaghfirullah warhamhum wa ilmu jannah wa yudi alaihim barakatihim wa sya'an wa adhibun nafatihim fi din wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. Iya kan apa doa ya kan. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'adzif rahimahullah wa nafa'na bi barakati ulumi fid darin amin. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hala 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahsin akhlaqana wa tahhir qulubana wa saddid aqwalana. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Halaman 245. Kita masih membahas tentang hadis zakat 95 maka mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhi, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka jalani semampu kalian. Ya, karena hancurnya umat-umat sebelum kalian adalah banyak itu kemarin. Sekarang ya masih biar ingat, maksudnya ini halaman 245. Tahu-tahu kesini cerita apa ya, jadi kita ingetin dulu bahwa lagi ngebahas hadis tentang apa yang Nabi perintah jalanin, apa yang Nabi larang jauhin. Ya, dan kebanyakan umat sebelum kalian hancur karena banyak nanya dan banyak berselisih paham sama ulama gitu. Ya. Wa qad ruwiya an Ali bin radhiyallahu anhu. Ya, ada kan? Dan sesungguhnya telah direwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu dzakara fitnah ya takunu fi akhir zaman. Kata beliau bahwa sesungguhnya akan terjadi, dia menyebutkan akan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Fitnah-fitnah ya, ujian-ujian yang akan terjadi di umat Islam di akhir zaman. Faqala lahu Umar, lalu Umar bertanya, mata dzalika ya Ali, ya kapan itu terjadinya wahai Ali? Ya, itu harfun nida ya, Aliyu bukan Aliyun. Lupa kali udah ya, nahu harfun nida kan udah lupa kali ya. Ramadan tetap ngaji, itu doang yang. Nah, ini pengajian hari ini libur sampai habis lebaran kecuali satu doang, malam Kamis nahu tasar jidan. Kalau yang mau datangnya semua gitu. Malam Kamis doang ya, selebihnya diliburkan. Libur lebih awal sih kemarin karena ya ada kondisi-kondisi yang disuruh istirahat gitu. Ya, ini kembali lagi kita bahas kata Ali menyebutkan banyak terjadinya fitnah di akhir zaman. Lalu Umar bin Khattab bertanya, mata kapan itu terjadinya fitnah di umat Islam di akhir zaman? Qala, ini sih udah semuanya kayaknya gitu. Ya, ini beliau ngomongnya kan 14 abad yang lalu ya, 1400 tahunan kemudian kita mengalami apa yang beliau ngomongin, yang ini mungkin zaman ini belum terjadi.
Dan sekarang kayaknya omongan ini semuanya udah hampir ada. Idza tubuk kiha li ghairidin, gitu. Jikalau umat lebih mendalami, memahami sesuatu urusan hidup yang bukan urusan agama, ya kita lihat banyak banget orang-orang yang pintar di segala bidang tapi sama agama nol, ya bahkan profesor, dokter cuma bisa jadi baca Quran aja nggak ngerti, gitu. Hukum-hukum agama itu nggak ngerti sama sekali karena menjauhi mendalami agama, ya les macam-macam mahal-mahal, les privat baca Quran murah aja nggak ada yang datang, ya les Quran, les ini itu nggak ada yang datang, padahal murah nggak ada yang datang. Tapi les yang mahal-mahal tentang ilmu-ilmu dunia itu banyak. Itu makanya ini fitnah-fitnah di akhir zaman, bahwa orang banyak paham urusan ilmu tapi bukan di rumah agama, ilmu agamanya nol, ya tapi ilmu-ilmu dunia luar biasa dalam-dalam, ya. Kita juga lihat sekarang mulai banyak terjadi di SMA, kuliah gitu, ya sekolah ini, les lagi ini, semuanya di dalamnya adalah urusan dunia semua, ya. Bahkan di sini aja kartel ada apa? Anak SMA hampir setengahnya kenal huruf enggak, ya. Misalnya ini apaan Pak ya? Ain, oh ain, ini tak, sa, ba, itu kagak tahu yang mana. SMA, tetapi ilmu komputer di dalam, ya ilmu ya akuntansi sampai les Quran aja kagak bisa baca. Ini udah terjadi omongan Ali ini, ya. Idza tubukiha li gharidin, jikalau di zaman dimana mereka memahami agama, memahami ilmu yang bukan agama, pakem urusan ilmu yang bukan agama sudah nggak kenal. Ya gimana lagi hukum-hukum masalah sholat, ya zakat, wudhu gitu segala macam. Loh, alim bata aja nggak kenal. Ini bahayanya. Dan bahkan jadinya orang-orang yang mendalami agama agak lebih hina, ya terlihatnya. Gitu. Nah yang kedua, wa tu'ul lima, ini fi'il madhi sebenarnya, ya li ghairil amali. Mereka orang-orang yang tu'ul lima itu mendalami ilmu, ya terutama ilmu agama nih, baru yang belajar agama, belajar doang nggak ngamalin, ya 7 tahun dan Sirajatul Talibin belajar, jalanin apa kagak, itu kayaknya kena gitu nih. Yang kedua, ya banyak mereka mempelajari ilmu agama tapi nggak jalanin, ya ilmunya kelebihan dosis ketimbang sahabat. Kalau saya yakin ilmu-ilmu ente ibadah banyak kan dibanding sahabat. Sahabat ilmunya nggak banyak tapi prakteknya dalam. Kita kebanyakan makanya bingung mau prakteknya mana kan gitu, ya. Kayak kita kalau mau ke mall beli baju bingung, kebanyakan baju akhirnya nggak beli, akhirnya bingung yang mana ya gitu. Ini kita kebanyakan ilmu yang kita pelajarin akhirnya bingung mau jalanin yang mana gitu. Nah ini yang kedua, kena udah fitnah akhir zaman di mana kita banyak mempelajari ilmu agama tetapi di ghairil amal, bukan buat diamalin, ya kadang buat literatur, buat debat, buat khotbah, ya buat ini gitu segala macam. Banyakin ilmu aja dah, yang penting kelihatan keren gitu, ya jalanin urusan nomor 2 gitu. Ini kalau yang keluar. Kalau yang ke kita udah sampai nyasol ibad Sirajatul Talibin, waduh banyak banget ilmunya. Amalinnya gimana itu, ya kalau kita nggak ngamalin berarti udah termasuk fitnah akhir zaman, ya. Yang ketiga, waktu misatid dunia bi ghairil akhirah, ini memegang ataupun mencari gitu dunia. Terutama saya al-tamisu kan berarti menyentuh atau ya nyari dunia bi ghairil akhirah, bukan
bukan buat akhirat. Maksudnya di sini cari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Ya, boleh aja sih. Apa? Baca waqiah biar kaya. Ya, ada kan banyak begitu. Ya, mengamalkan ilmu-ilmu agama untuk urusan dunia. Ya, dan itu lebih. Apalagi kalau sudah mendalami ilmu-ilmu agama, tapi tujuannya untuk mencari materi dunia. Ini yang kita harus renungi omongan Ali bin Abi Thalib tentang fitnah akhir zaman, dan ya emang sudah terjadi. Wa an Ibnu Mas'udin annahu qala, dari Ibnu Mas'ud beliau pernah mengatakan kaifa bikum idza labasatkum fitnatun yarbu fiha saghiru wa yahramu fiha kabiru wa tutakhadhu sunatan. Ya, fa in ghayyarta yauman kila hadza munkar. Ini ya omongan 14 abad yang lalu, tetapi terjadi semua udah. Kita baca saat terjadinya. Kita nih ngebaca pas waktu sahabat dengar, mungkin ya ini belum terjadi. Kita baca ini terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana kondisi kalian jikalau labas satkum fitnatun, kalian dibasuh dengan fitnah? Maksudnya kalian dikelilingi dengan fitnah gitu. Dalam kondisi dikelilingi dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Ini yang dikatakan Umar bin Khattab sangat ngeri hidup di akhir zaman, itu maksudnya di zaman ini. Nah, ini kita sudah ngalamin hidup di sekelilingi dengan fitnah. Yarbu bi hasogir, ya, orang yang kecil cepat gedenya, gitu. Kecepatan dewasa anak kecil sekarang, gitu. Ya, anak masih kecil udah cepat dewasanya. Wa yarhamu wa yahramu fihal kabir, orang yang tua cepat rentanya. Ya, baru 30 udah asam urat, gitu. Udah gula darah. Maksudnya ini udah kejadian ya. Yang kecil kayaknya ngomongannya udah tinggi-tinggi banget anak kecil. Bahkan udah paham seks segala macam. Dia mau masih kenapa? Nah, informasinya tuh akhirnya membuat anak kecil cepat dewasa. Yang tua cepat rentaknya. Ya, kenapa ya? Ya karena penyakit-penyakit. Banyak orang-orang yang udah stroke umur 30 udah stroke kan gitu. Gula darah udah tinggi di umur 30-an. Belum sampai 40 udah ini. Itu sudah terjadi di kita, dikelilingi dengan fitnah. Nah, yang wayat wa tutakhadhu sunatan. Ini dan diambil sebagai sunnah. Nah, ini artinya apa? Fitnah dianggap sunnah. Itu. Ya, sekarang kejadiannya begitu. Kalau kita berkata benar menurut ajaran Rasulullah yang asli, pasti dikata enggak benar. Rata-rata begitu. Wah, ajarannya kacau tuh itu. Wah, keluar tuh gitu. Karena yang sunnah dianggapnya sudah jadi bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Terus kita memperbaiki, dikata kita yang nggak benar. Gitu. Nah, yang dibilang fitnah dianggap sebagai sunnah. Fa'in goyarta ya umat, gila. Kalau kamu coba merubah apa yang udah mereka lakukan itu, mereka akan mengatakan hada munkar. Ini nggak benar. Tuh. Jadi fitnah. Saat orang, makanya ulama-ulama yang coba memperbaiki ajaran di akhir zaman itu jihad. Kenapa? Pasti akan dimusuhi, dimurkai, dianggap salah, ditentang. Kenapa? Kan udah ada pernah bilang dulu sering hari Senin SMA seragamnya putih-putih. Ya, itu aturannya. Lalu dari 200 siswa semuanya putih abu-abu, kita doang yang putih-putih sendirian. Yang salah sebenarnya siapa? Yang salah yang 200. Tapi karena mereka banyak, kita sendirian, kita yang akan dibully. Itu ulama-ulama di akhir zaman. Karena semuanya sudah membuat suatu fitnah-fitnah, ajaran-ajaran yang sebenarnya jauh dari ajaran yang sebenarnya. Saat ada orang melakukan memperbaiki ajaran yang benar,
dibully. Ya, sesat tuh nih ajarannya begitu. Ya, semua udah begono, dia begini sendiri. Padahal tadi yang dibilang baju putih-putih kan harusnya hari Senin. Kan dia sendirian doang, satu sekolahan cuti abu-abu, dia yang dibully. Itu makanya Ghazali mengatakan dalam Ihya-nya, orang-orang yang ulama-ulama yang ditugaskan memperbaiki umat di akhir zaman itu adalah jihad. Kenapa? Mereka bagaikan kata Nabi, memegang bara api, ya, dilepas kebakaran, dipegang panas, bingung. Gitu. Namanya melawan badai. Nah itu insya Allah yang begitu yang dibilang Nabi, itu yang dibilang saudara-saudaranya, bukan sahabat. Saudara-saudaranya Nabi yaitu orang yang berani memperjuangkan kebenaran di akhir zaman karena dibully. Begitu. Karena yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah dikata bid'ah, kan gitu. Ya. Ini yang harus kita perbaiki karena faktornya cuma satu sebenarnya, hal yang paling mendasar, logika mesti hidup. Kalau logika kita hidup nggak bakal sesat, insya Allah. Gitu. Makanya kewajiban bagi kita belajar mantik. Ya kalau nggak belajar itu belok. Gitu. Ya. Karena ada yang curhat sama Ana tentang masalah kenapa ya saya disuruh belajar mantik gitu sama sahibul maqam ini. Saya bilang ente kan dalam tasawuf, kalau mantik nggak kuat sesat, makanya dia sudah lebih mantik. Kalau akal yang nggak kuat belok kan. Ya tasawuf itu tipis dengan batin, ya ininya nggak nyaring. Nah itu yang rata-rata terjadi di negeri kita. Mereka yang berusaha mengatakan orang-orang yang mendalami tasawuf, tapi logikanya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena belajar mantiknya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia jadi puyeng. Ya, jadi dua kali bego. Ya. Belajar mantik pakai bahasa Arab, ya gitu. Pakai bahasa Indonesia jadi puyeng, gitu. Makanya walaupun mereka santren sampai 6 tahun, udah belajar mantik, kagak paham tuh, ya puyeng. Makanya aneh kan nggak pakai gitu, udah metodenya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini yang namanya mantik itu ilmu logika, logos, asalnya ilmu yang Yunani. Ya, Islam menganggap ini bagus, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari. Ya kenapa kita harus pakai bahasa Arab? Gitu? Karena sebenarnya ini bukan ilmu Arab, ya, bukan ilmu agama Islam, dari ilmu Yunani, ilmu logika. Islam menyerap itu karena dianggap ini bagus untuk membuat akal kita tetap sehat, sadar. Akhirnya mereka menerjemahkan ke bahasa Arab untuk diajarkan. Nah kita yang bukan orang Arab, kenapa harus ke bahasa Arab? Ya udah cari aja bahasa Indonesia. Kalau mau ya bahasa Yunani sekalian gitu. Ya itu yang kadang-kadang salah pahamnya begitu. Ya makanya namanya tetap cakep, mantik, biar keren. Mantik kan bahasa Arab, lalu bahasa Indonesianya logika, makanya ilmu logika. Soalnya kalau ngaji ilmu logika yuk kurang keren, gitu ya. Ngaji mantik, gitu. Padahal mantik bahasa Arab, logika bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris. Jadi ya biar makanya tetap namanya kemarin belajar mantik biar kelihatan serem ya. Padahal yang kita ngaji pakai bahasa Indonesia, gitu. Ya udah pernah coba pakai bahasa Arab ya kan? Kelengan langsung kan, kemudian ini ganti lah gitu. Ya, ngesar mau terjemahin tuh ke bahasa Yunani. Ya ini kembali lagi, ini yang akan terjadi di akhir zaman saat kita kurang kuat akal kita, kurang sehat. Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang membuat fitnah sebagai sunnah dikatakan fitnah. Ini qalu, mereka berkata wa mata dzalik. Ya, sahabat-sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kapan terjadinya itu semua? Fitnah-fitnah itu qala idza qallat amna hukum. Ya, jikalau sedikit sudah orang-orang terpercaya dari kalian. Ya. Orang yang terpercaya sedikit karena budayanya harus bohong kalau zaman sekarang gitu. Jadi orang yang benar, yang lurus
Kan sebenarnya antara dua nih. Sekarang emang ada dua sih. Orang jujur sama orang bego beda tipis gitu ya. Kadang-kadang orang-orang bego tuh emang kelihatannya, orang jujur itu biasanya kelihatannya polos, jadi gampang ditipu. Memang ada makalah mengatakan begitu, kalau orang yang jujur itu gampang dibegoin. Karena di hatinya nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan, tulus saja. Jadi emang, nah kalau orang yang jago bohong, ini orang jahat namanya gitu. Makanya kata orang yang baik, kalau bohong pasti ketahuan. Kenapa? Bukan karakternya, dia nggak bisa nyembunyiin itu. Ya, nah kalau kita bohong kayaknya canggih banget, nggak bakal ketahuan gitu. Berarti orang jahat. Ya, sampai tahu-tahu udah punya bini 4 tahun, bini pertamanya nggak tahu. Ini orang jahat nih, berarti jago berarti. Ya, karena orang baik itu nggak bakal mampu bohong. Kenapa? Pasti ketebak. Kenapa? Gayanya kelihatan, karena hatinya nggak bisa bohong. Akhirnya nggak jago, gitu. Jadi renunginlah diri kita masing-masing. Kita jago bohong apa kagak kan gitu. Kalau udah jago bohong berarti emang orang jahat gitu. Ya? Bukan lebih kayak hatinya nggak bagus ya? Kebloon aja bohong. Iya, makanya kan tapi antara dua itu, makanya orang baik sama orang bodoh beda tipis gitu. Jadi memang ada yang memang karena bodoh jadi akhirnya kelihatan gampang dibohongin, atau memang dia orangnya baik jadi gampang dibohong. Itu. Nah ini orang-orang yang terpercaya kayak gini, yang jujur, ini habis. Kata beliau saat itu orang-orang baik, orang terpercaya ini habis, bukan habis, kikolat. Mulai sedikit, mulai susah. Ini sudah mendekati fitnah-fitnah akhir zaman. Ya ini sih sudah bisa dikatakan perkataan ini zaman sahabat belum terjadi, kita ternyata pas baca sampai sekarang masih ada ini tulisan 18 abad, kita merasakan ini sudah terjadi semua. Ya. Kenapa begitu? Ya karena memang kalau semuanya orang-orang yang terpercaya jujur, agama nggak bakal pecah belah. Ya. Buktinya sekarang banyak sekali permusuhan, perdebatan karena banyak yang tidak terpercaya lagi. Ya, kadang apa yang di mulut sama di hati sulit seragam. Ini yang dibilang jujur. Orang jujur kan begitu. Jujur kan di sininya sama di sini. Nah, ini yang kehilangan sedikit. Makanya jadilah kita yang sedikit itu. Sedikit orang yang terpercaya. Makanya coba kita yang udah ngaji lama gitu memperbaiki hati, nggak pantas banget kalau kita nggak masuk orang-orang terpercaya. Gitu. Ya. Wakasurat umara hukum. Ya. Pemimpinnya makin banyak. Ini yang dibilang jadi pelatih puyang nih di akhir zaman apa? Gak ada yang mau jadi back, mau jadi striker semua kan gitu. Repot kan begini. Tuh, kebanyakan pemimpin. Ya, pemimpin makin banyak. Siapa mau dipimpin kalau semuanya imam kan gitu. Gak ada makmum gitu. Kenapa begitu? Kita lihat sekarang perbedaan zaman ini, masalahnya kita lihat di sisi agamanya dah. Imam masjid era-era 15 tahun atau mungkin 30 tahun yang lalu, imam masjid cuma 1 orang. Sekarang 7 hari 7 imam. Iya. Ya itu kan masih zaman dulu, tapi juga salah lagi orangnya gitu. Ya, pemilihannya agak keras ya zaman dulu. Ya, itu kayak di Nasrullah di sini ada dulu. Itu Ustaz Nur Ali. Itu 30 hari Ramadan dia yang imam. Gitu. 5 waktu dia imam, bahkan khotib Jumat siapapun tetap yang imam dia. Itu yang dulu di Nasrullah, masih era-era tahun 1990-an. Ya, 90-an masih begitu. Mujahidin juga masih termasuk. Ya, Ustaz Muhayyad Soleh, dia belum datang, belum qomat. Salat 5 waktu. Cuma 1 imam. Pergeseran, lihat zaman sekarang. Tarawih, 30 hari, 30 ustadz yang imam gitu. Kalau Mujahidin berapa? 6 orang gitu, 7 orang. Saya aja dikurangin karena ada lagi yang masuk yang baru kan gitu. Itu jadi memang, jadi bukannya nggak orang dulu tuh sanggup gitu. Ustadz Ali gitu 30 hari jadi imam tarawih itu disanggup.
emang dia nggak ada yang bisa imam kecuali dia sakit. Itu pemimpin satu, jamaahnya banyak. Nah sekarang kalau dikatakan kebanyakan pemimpin, repot, masjidnya satu, yang mau jadi imam 20, ganti-gantian nih. Asar dia, maghrib dia, begitu. Ini udah, itu dari contoh dari situ aja udah kelihatan. Ya berarti banyak ngambrak ustadz gitu ya. Ya kan saya cuma pernah bilang gitu, kalau nggak punya masjid jangan nganterin anak pulang mau jadi apaan gitu. Ya, kenapa? Masjid satu kan yang jadi ngajar yang ustadznya satu doang. Nah kayak yang sekolah 20, ya, yang 19 mau jadi apaan gitu. Yang ngajar atau orang doang. Gitu. Ya ini karena ya masih mending kalau standarisasinya ya standarisasinya sama gitu. Dulu satu Ustadz Nur Ali di Kori ya fasih Qiraatul Sabah dia ngerti. Nah sekarang imam boro-boro Qiraatul Sabah ngerti. Jadi standar udah banyak, standarnya standar samping semua lagi gitu. Ya. Yang dulu satu tetapi standarnya tinggi gitu. Ya makanya kalau standarisasi yang pernah saya dapat jadi imam di Mujahidin aja mungkin baru 1 orang atau 2 orang yang bisa. Kenapa? Bisa baca tanpa lihat makhrajnya sama, bisa nulis tanpa lihat makhrajnya sama, ya apa yang dibaca. Ya, selebihnya suaranya bagus gitu-gitu. Ya, bisa jawab Al-Fatihah misalnya. Tajwidnya tanpa pakai ngelihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah tuh Allahu Ta'ala tafkhim, tarhik gitu. Itu nyebutin sampai habis tanpa ngelihat, nyebutin tajwidnya. Ini standarisasinya sebenarnya. Apa ada sekarang jadi imam standarisasinya kayak gitu? Ya. Kemarin kejadian saya coba curut tes baca Fatihah tulis tanpa ngelihat, mirip nggak sama yang di Quran? Nggak ada yang datang, nggak berani. Kalau gimana urusannya? Ya gimana urusannya kalau surat? Makanya kalau kemarin ditanya masalah nanti lagi nih kalau tarawih. Sampai saya nanya imam masjid, alhaqumut takasuru ro. Emang pada mikirin belakang-belakangnya? Alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir ro. Nah, pada bengong semua. Nah, iya, mau kemana? Ente baca wasol, tapi belakangnya nggak tahu. Yeah. Ini yang jadi begini-begini maksudnya. Tapi banyak imam. Kalau dulu imam satu, cuma emang pakem banget. Nggak diganti-ganti. Yang dibilang akhir zaman tuh wakas surat umaraukum, banyak sekali pemimpinnya, cuma kualitas makin turun. Kenapa? Karena capek jadi pelatih, semuanya mau striker, bingung pelatihnya. Saya kalau di Al-Barkah begitu bingung, misalnya bangga, semuanya pengen jadi pemimpin, nentuin jadi acara renovasi, semuanya pengen jadi ketua. Ini gimana urusannya kan gitu? Masa ketuanya atuh. Jadi kalau dia yang ketua dia nggak mau ikut campur urusan kepanitiaan. Dia maunya jadi ketua, dia mau ketua. Ini ketua semua repot kan gitu. Repot emang zaman sekarang ngurusnya. Jadi pelatih puyeng juga. Gak ada yang mau jadi kiper, gak ada yang mau jadi back, striker semua. Gitu. Ya. Ini kepada demen banget itu bahasa yang saya sering kata di masjid-masjid. Ya, jadi makmum masuk surga. Dia mau jadi imam tapi masuk neraka. Padahal yang kita pikir apa? Kita posisi kita apapun di dunia ini, yang penting akhirnya adalah masuk surga. Kan itu. Lo ngapain pengen banget jadi imam tetapi endingnya neraka? Ya makanya ingat, tujuan kita hidup adalah ke surga. Kita mau jadi apapun di dunia, yang penting tanya sama Allah, ya Allah kalau saya jadi begini surga nggak? Surga. Ya udah saya mau, yang penting surga. Ya Allah kalau saya jadi merbuat surga nggak? Surga. Ya udah saya mau. Gitu. Yang penting mau jadi apapun, mau jadi imam, mau jadi merbuat, mau jadi apapun, yang penting tanya sama Allah, surga nggak? Surga. Ya mendingan itu yang diincar. Tetapi karena silonya dengan dunia, penghormatan, pemuliaan, nah ini dunia itu memang sangat menarik. Akhirnya kita lupa tujuan akhir kita, yaitu surga. Ini banyak orang-orang yang ingin jadi pemimpin, dia lupa. Akhirnya benar dikatakan akan terjadinya itu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin, tapi orang yang terpercaya makin habis.
Terus waqalat fuqaha'u. Nah ini yang juga masalah. Sedikit orang-orang yang pakem di antara kalian tentang agama. Gitu. Itu tadi ilmunya karbitan semua. Jadi yang penting kalau mau jadi khotib, nih beli bukunya ya. Ada 100 khotib di buku. Ada kan tadi gitu-gitu buku. Di sini juga kayaknya situ ada tuh. Jadi kalau di tempat masjid biasanya tuh di mejanya ada ya buku khotib setahun gitu. Jadi kalau emang kurang murengat dibuka aja tadi baca. Itu banyak orang ngapalin itu doang buat jadi khotib. Ya, ilmunya ilmu tempelan. Udah tuh pasirnya kebanyakan lagi. Nempel jatuh lagi. Gitu. Ya kurang semen. Ini ya makanya dikatakan sedikit orang-orang pakem di akhir zaman. Karena memang di dalam menurut Imam Qurtubi beliau pernah mengatakan begini, akhir zaman semakin terpuruknya begitu. Jadi Allah memang mengangkat ilmu sedikit-sedikit. Jadi generasinya semakin berkurang. Bahkan di kalangan ulama, bahkan dalam kalangan garis keturunan ulama sekalipun itu ilmunya makin menurun. Ya mungkin kalau saya dari Guru Amin itu bisa jadi banyakkan, ke Guru Yadi mulai kurang lagi, ke saya hampir kurang, ke bawah lagi makin kurang lagi. Itu Allah yang mengangkatnya begitu. Dari garis ulamanya aja ilmunya makin berkurang. Kenapa? Mungkin karena semakin senangnya dunianya, semakin lalai, belajarnya jadi makin kurang kuat. Nafsu semakin dihombar, akhirnya ilmu jadi kurang masuk. Gitu. Jadi akhirnya makin setengah, makin habis. Gitu. Penurunannya dikatakan Qurtubi begitu. Penurunan dari ilmu di para ulama aja, makin zaman semakin berkurang. Gitu. Ya. Apalagi memang prakteknya semakin berkurang. Ya. Zaman dulu kuat prakteknya. Mulai kurang kuat, apalagi sampai sekarang jadi kurang mampu. Ya. Puasa ini, wirid ini, duduk sila, ya. Duduk sila setengah jam udah semutan. Kalau orang dulu kan disuruhnya 5 jam, 10 jam duduk. Nah kita dari mana mampu? Ya baru setengah jam aja udah semutan. Kenapa? Ya ini gaya hidupnya juga udah nggak sehat. Makanya untuk agama ini emang mensano en corpore sano ya. Begitu kan ya? Ada istilahnya. Mensano gitu. Ya, mensana en corpore sano. Oh, nano gitu. Ya, jadi di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Kenapa? Wajar. Ada kiai dulu kalau mau kuat wirid dai, sehatin badan. Kenapa begitu? Karena ternyata wirid ataupun thariqah ibadah kepada Allah butuh fisik yang kuat. Ya. Salah satunya itu duduk, banyak wirid dalam zaman dulu itu ribuan kali. Duduknya bisa jam 5 jam. Lah kita di sini udah asam urat. Itu baru setengah jam udah. Makanya nggak mampu orang sekarang. Apalagi kalau udah kejepit begitu, bayangin duduk, ya kejepit nih perut, ada kegedean, itu duduk begini berat, aduh gitu, ya mestinya nyender aja ada gitu, kalau dia ketawa nanti kan, ya makanya berat zaman sekarang wirid lama, ya perutnya ketebelan, gitu, duduknya susah, ya pinggang pegel, ini makanya sedikit orang-orang yang pakem. Kenapa? Karena ya memang prakteknya jadi semakin malas. Kenapa bisa malas? Kebangetan senang hidup kita, terlalu nikmat, udah di surga kita sekarang, paket gitu, paket surga bener udah. Makanya untuk thariqat yang agak keras nggak mampu. Padahal kita lebih butuh ketimbang orang dulu. Ya, bahasanya gini. Kalau dulu danau, orang-orang ngambil air di danau itu untuk hidup mereka, orangnya cuma baru ada 100, ya. Tapi mereka ngambilnya banyak-banyak, lucu ya. Dan sekarang danaunya mulai kering, orangnya udah ada 500, yang ngambilnya mana dikit-dikit, bodoh kan? Justru yang butuh lebih banyak orang yang sekarang ngambil air ya.
Orang dulu ngapain ngambil banyak-banyak? Orang airnya juga masih penuh dan kampung itu juga masih sepi, nggak pakai berebutan, ngapain ngambil banyak-banyak? Nah, tetapi orang dulu justru ngambilnya banyak-banyak. Nah, orang sekarang yang sebenarnya lebih butuh dan banyak rebutan, kenapa ngambil jadi dikit-dikit? Paham nggak maksudnya? Ya, ilmu agama, thariqat ketauhidan, wirid-wirid untuk mendekatkan kepada Allah itu lebih dibutuhkan zaman sekarang ketimbang zaman dulu. Ya, untuk menghadapi ujian-ujian dunia, masalah-masalah dunia, masalah ekonomi, masalah kehidupan, kita harus banyak wirid kepada Allah untuk menguatkan diri. Justru dulu sedikit masalahnya. Kenapa mereka jatuhnya zaman dulu peralatannya lengkap, musuhnya masih jarang. Sekarang musuh banyak banget, kita kurang alat. Ini yang dibilang sunnatullah ya Bang. Ya, tapi seenggaknya kita yang ngaji di sini, kita renungin dengan akal kita yang sehat. Berarti kan masalahnya salah satunya apa? Contohnya, orang dulu istighfar 1000 kali sehari, padahal dosa mereka masih dikit. Kita dosa kita di HP aja udah ada dosa kita. Tetapi nggak pernah kita 1000 sehari istighfar. Padahal yang butuh minta ampun lebih banyak kita ketimbang orang dulu. Itu aja udah bisa dipahami ya. Sebenarnya kita gimana nggak akhirnya kering, kerontang, meradang gitu hidup kita itu. Jadi penuh dengan bahasanya kalau kata Bung Roma, cobaan tumpang tindih silih berganti itu ada aja masalah. Karena kita hanya aja kata Allah ya ketahuan ente masalahnya masa yang berat, kok jadi malah banyak banget lalainya. Wajar hidupnya jadi banyak masalah. Gitu. Ini makanya Anda jelasin bahwa emang ini terjadi di zaman kita. Walaupun beliau ngomongnya masih sangat ini kita sudah ngalamin. Wakas surah qurra hukum, banyak tukang baca kalian. Ini maksudnya lebih ke ya kasirul khutbah wa qalilul ulama sih biasanya. Ini maksudnya karena dikatakan banyak pembacanya ilmu cuma sampai mulut, tenggorokan nggak sampai ke hati, banyak begitu. Penghafal Quran banyak makin ya, tetapi nggak pernah sampai ke hati. Bahkan kadang-kadang dia ngapalin dia nggak tahu artinya. Ya, kalau orang di zaman era 30 tahun yang lalu mereka lebih mendalami tafsir, bukan menghafal Quran. Karena Quran untuk dipraktekkan, bukan untuk dihafalin. Kenapa di zaman Nabi disuruh hafalin Quran di zaman sahabat tabi'in? Karena belum ada kitabnya, takutnya hilang. Makanya sahabat dipaksakan untuk hafal, jangan sampai hilang. Kalau udah jadi buku, nggak jadi keharusan untuk dihafalin. Udah ada bukunya, bahkan udah banyak banget, tapi nggak ada yang baca. Jadi untuk dihafal lagi udah nggak seharusnya. Ngapain dihafal lagi? Udah ada. Yang harus dipahami, berarti dalamin tafsirnya. Ini kan norma-norma hidup untuk dijalanin, bukan dihafal, tetapi akhirnya cuma sampai tenggorokan. Ya, karakter akhlak tidak berubah menjadi baik. Kenapa? Emang cuma dihafal, bahkan nggak tahu artinya. Padahal Quran itu jalan hidup. Gitu. Ya. Apalagi kalau kita ngapal sesuatu yang makanya sering banget kalau saya tanya nih surat saya sebutin surat apa? Paham, sering dengar gitu. Ittabi'u ma la yasakum ajr wa hum muhtadun. Sering iya Pak, surat apa? Yasin, artinya apa? Kagak tahu tuh. Apa? Tetapi maksudnya apa tuh ayat? Enggak tahu. Sering kalau saya lagi acara ceramah di tahlilan gitu, saya kalau ayat pada dengar, iya sering dengar tuh, tahu gak surat apa? Yasin, artinya tahu tuh. Akhirnya buat apa di apa, tapi nggak membuat karakter hidupnya berubah, kenapa? Ya nggak tahu isinya. Padahal itu kan buat hidup, bagaimana cara hidup mesti begini. Itu makanya tafsir yang harus didalamin, jangan jadi banyak qurra hukum, makin banyak pembaca kalian tuh. Ini ngomongnya beliau ngomong loh, makin banyak yang baca,
Bahkan kalau sembayang suratnya aneh-aneh gitu, bukan aneh-aneh ya, surat yang 2 ayat 3 ayat gitu, di arah-arah Al-Baqarah lah atau apa ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau di sini ya, atau taruh ini susah emang, ini yang dibilang pokoknya udah habis begini. Jadi kalau disampaikan susahnya gitu. Imam Syafi'i tidak suka orang membaca surat di dalam sholat kecuali suratnya habis. Ya, berarti kalau ente mau baca surat Al-Baqarah, baca tuh sampai habis, begitu. Ya, jadi berarti apa? Baca Al-Baqarah 30 ayat sekalipun, mendingan kulhu habis. Itu fatwa Imam Syafi'i. Kalau mungkin ada imam-imam yang bacanya cuma 2 surat, di surat apa gitu, ya berarti dia bukan Imam Syafi'i kali. Tetapi sih dalam riwayat dikatakan yang saya pernah dapat riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah dalam sholat membaca surat kecuali habis. Walaupun misalnya Ar-Rahman habis, mengangguk gitu ya. Kalau Nabi mulai Bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabul la raiba, wah habis tuh berarti, karena Nabi nggak pernah baca surat di dalam Quran kecuali habis suratnya. Berarti kan Al-Baqarah dibaca semua sama Nabi gitu ya. Ini jadi ada yang mengatakan begini di Fathul Bari, dikatakan kalau baca surat di dalam sholat tidak habis suratnya bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi selalu sampai habis, makanya mendingan baca kulhu ya. Nabi pernah sholat Idul Fitri bacanya kulhu. Mereka tuh baca begitu doang loh. Nabi pernah baca begitu, lagi baikin ya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, udah sholat Idul Fitri ya. Walaupun dia lebih sering sabihis sama al-a'la ya, sabih sama al-a'la jadi juga sabih sama al-ghosyah ya, ala-ala amal qosyah gitu. Ya. Itu ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Tadi pasalnya apa? Wakilatit fuqaha hukum, sedikit orang-orang yang pakamnya. Jadi berantakan begitu agama. Yang sunnah dikata bid'ah, yang bid'ah dikata sunnah. Nah kalau misalnya di Masjidil Haram itu kan di Ramadan tuh baca surat sampai berapa ayat doang, dia baca 30 hari, memang mau ngatamin. Jadi malam ini dibaca Al-Baqarah sama surat apaan gitu, malam besoknya diterusin sampai 30 hari, maksudnya khatam Quran dalam tarawih. Jadi 30 hari habis, memang diterusin. Nah kalau mau sembahyang 5 waktu ya begitu, jadi imam maghrib dari alif lam mim itu hampir 30 tahun di imam baru selesai kayaknya gitu. Tara isanya diterusin ya, nggak apa-apa dah tuh ya. Jadi imam dia 30 tahun khatam Quran gitu ya. Tara isa dan subuh diterusin lagi gitu, dibatasin lagi gitu. Itu nggak apa-apa kalau mau begitu, namanya mau ngatamin. Jadi kalau ditanya, kalau di Masjidil Haram kok dia bacanya nggak sampai habis, dia ngatamin dari Al-Baqarah sampai Anas selama 30 hari. Itu namanya khatam Quran dalam tarawih, bukannya baca Al-Hakumut selesai tarawih gitu. Ada kan sekarang ada ajaran-ajaran yang ya baru lagi emang bid'ah ya, dikatakan sunnah khatam tarawih. Itu saya bilang, ini khatam tarawih apa dasarnya sih gitu. Khatam tarawih jadi baca Al-Hakumut gitu, dari baca, kayak orang tahlilan baca surat ini sampai Qul a'udzu binas ya 20 rakaat. Nah, habis itu biasa nggak boleh tarawih lagi, udah khatam kayak gitu. Ya, nggak ada aja kerjaannya saja malam ke-17 gitu. Nah berarti selesai dong, nggak boleh tarawih lagi, udah khatam gitu. Dibilang bukan begitu, maksudnya kita khatamin Quran di dalam tarawih dia 30 hari kayak di Masjidil Haram. Mau semalaman 30 juz kan gitu, nggak mungkin kamu jadi Masjidil Haram aja 30 hari ya. Kita mau semalaman khatam Quran gitu, alif lam mim, jadi kalau kita butuh sampai Anas semalaman tarawih dari isya sampai subuh. Itu jadi memang banyak yang fitnah dianggap sunnah, itu banyak ya, yang dasarnya nggak jelas dari mana gitu. Ya sama seperti ada tuh bahasa as-salatu wassalamu alaik ya, ini saya mikir as-salat tuh nggak ada
Ini makanya kadang-kadang yang begini yang bid'ah nih. Ya, assalam ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima gitu. Wahai umat Islam gitu ya. Wahai orang-orang beriman, sholawatlah dan salamlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Lalu sahabat setelah ayat itu turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah paham bagaimana salam kepadamu. Assalamu alaika, assalamualaikum. Tetapi kami tidak tahu bagaimana sholat kepadamu. Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin as-sholatu alaih, aku sholat kepada Muhammad, Tuhan ya. Makanya sahabat nggak berani. Mereka cuma taunya assalamu alaika, udah paham cara salam. Tetapi cara sholat kepadamu kami tidak paham. Bagaimana caranya Rasul? Akhirnya Rasul ngajarin apa? Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Salawat begitu, nggak boleh langsung assalamu alaika, as-sholatu alaika, nggak boleh. Assalamu alaika boleh, as-sholatu alaika. Makanya lagunya ada assalamu alaika ya Rasulullah, assalamnya doang, as-sholatnya nggak boleh. Sholat harus dinisbatkan ke Allah, Allahumma sholli, nggak boleh langsung ke Nabi Muhammad. Makanya sahabat takut salah, makanya dia tanya, ya Rasulullah, kita diperintahkan Allah untuk sholawat dan salam kepadamu. Kami sudah paham salam, bagaimana cara sholat kepada kamu? Tuh, mereka nanya, mereka nggak boleh sembarangan. Akhirnya Nabi ngajarinnya, tuh kan kata sahabat, tuh kan benar, caranya nggak boleh sembarangan, nggak boleh as-sholatu alaika. Karena Nabi nyalain apa? Ngajarinnya Allahumma, tuh ke atas, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak boleh as-sholatu ala Muhammad langsung. Kami sholat kepada Muhammad gitu ya. Nah Tuhan, Allahumma ya Allah sampaikanlah sholat kami, doa-doa kami kepada Muhammad, ke atas, nggak boleh langsung ke Muhammad ya. Ini kan salah paham lagi gitu ya. Ini yang dibilang, tapi bid'ah menjadi sunnah ya. Sahabat aja ngeri sampai nanya bagaimana caranya. Kalau sekarang kok jadi berani banget melakukan sesuatu yang Rasul nggak ngasih tahu cara. Bukan begitu caranya. Sahabat aja tahu diri, tahu dia bagaimana caranya ya Rasul. Kami takut salah-salah karena mereka harus melempengin tauhid kan. Allah 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 Allah. Nah ini kok suruh sholat kepada sholawat itu kan sholat artinya. Kok suruh sama Muhammad? Ini gimana caranya nih? Ya, mereka pas turun ayat itu mungkin mikir, kita diajarin Nabi Muhammad Allah 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 Allah, kok disuruh ke Muhammad? Ini gimana caranya nih? Akhirnya nanya ke Nabi Muhammad. Ternyata benar Nabi Muhammad ngajarinnya apa? Allahumma sholli ke atas, nggak boleh langsung ke Nabi Muhammad. Ya, pahami itu ya. Ya, jangan sampai kita salah kaprah, jangan sembarangan dalam urusan agama. Ya, takut-takut kita nggak sadar kita termasuk yang disesatkan kan gitu. Ini makanya waktu fuqaha li ghairidin, mereka memahami sesuatu yang bukan agama ya, esensinya bukan agama, lebih ke urusan-urusan yang umum ya. Wal tumisati dunia bi amal akhirat, itu sama tadi omongannya, lebih memakai ilmu-ilmu agama untuk urusan-urusan dunia ya, mencari dunia lewat agama. Seperti ada riwayat yang mengatakan di akhir zaman banyak pemuda-pemuda yang memanen dunia dengan agama. Itu hadis Rasulullah ya. Kalau dikatakan pemuda itu 40 tahun ke bawah ya. Sampai sini aja insya Allah empatnya ya, kita libur dulu ngaji sebulan setengah mungkin lebih ya, untuk menghadapi Ramadan ya. Banyak udah ilmu yang kita dapat, insya Allah harusnya bisa praktek lebih baik di Ramadan. Ramadan itu fikihnya nggak susah, nggak makan nggak minum doang. Yang harus kita benerin yang kita pelajari selama ini, yaitu perbaikan olahan tentang bagaimana ibadah kita bisa
bermutu di sisi Allah. Seenggak-enggaknya targetnya bisa ngelihat alam semesta saat Lailatul Qadar, itu berarti berhasil, karena alamnya berubah. Benar seperti apa yang orang-orang ulama bilang, ya pohonan rubuh, mata bulan kayak matahari gede banget, udah kayak siang, bulannya tuh depan muka, nggak ada suara apapun kedengar, motor mobil kagak ada suara, sepi, sunyi sekali, bintang gede-gede. Itu kalau kita bisa ngeliat berarti kita berhasil. Makanya gimana caranya? Ini benerin dirinya, biar sekali-kali ya ketemu tuh pas kayak gitu, minta mati dah tuh, mati enak tuh. Oh kata dia. Ya kalau udah ngeliat itu, wah ketemu Lailatul Qadar berarti kita orang bener. Ya Allah mati sekarang. Ya kalau diizinin, ya kalau nggak diizinin nggak mati. Itu bagiannya ya. Puasa itu cuma makan nggak minum doang. Ini yang harus kita, ya kita udah belajar tasawuf cukup lama. Ya puasa biar ada mutunya. Ya bahasanya walaupun agak ekstrim ya omongan si Abdul Qadir. Ya puasa mikirin buka batal. Ini si Abdul Qadir berat ya tantarnya. Tetapi seenggak-enggaknya kita berusaha untuk benar-benar puasa itu ya mengurangi makan dan menguatkan ibadah di malam hari. Ya jangan jadi banyakan banyakan tidurnya. Memang sih konsep zaman sekarang orang kerja sih ya, padahal kalau Ramadan itu emang disuruh sedikit tidur di malam selama 30 hari. Nah kalau orang dulu tuh banyakan dia kan dagang ya, jadi itu biasanya uang dikumpulin buat Ramadan dia nggak kerja, karena mereka membiasakan ya mungkin tidur atau agak lebih banyak istirahat di pagi di siang, karena malamnya mereka ibadah. Ya kalau sekarang konsepnya udah pada kerja repot juga ya, lain cerita nih gitu. Tetapi seenggak-enggaknya ya gimana pun kondisinya, kalau hatinya memang tulus. Nah tulus kemarin kan udah bahas, kita udah ngelewatin bab tentang tulus. Ya coba untuk lebih tulus kepada Allah di Ramadan, mudah-mudahan ketemu. Karena sayang-sayang bulannya sangat bagus, sedangkan kita sudah ngelewatin 7 tangga. Ada baiknya prakteknya pas Ramadan ini. Agar apaan? Agar tidak seperti omongan Ghazali di awal-awal kitab Sirajatul Talibin. Ada yang belajar tasawuf sesat, ada yang belajar bingung, ada yang belajar gak paham-paham. Ini minimal aja khawatir kita ini belajar tapi bingung. Ya, setelah lewat 7 tangga kelihatan kayak bingung. Harus gimana? Karena apa? Gak dalam prakteknya. Maka coba di Ramadan 7 tangga yang udah kita pelajarin agak lebih serius agar kita berhasil. Dengan kata-kata Ghazali, siapa yang bisa lewat 7 tangga insya Allah jadi wali. Nah ini kita kelihatan kayak omongan Ghazali, ada yang belajar tapi bingung. Ya kalau sesat sih nggak tahu, udah mudah-mudahan enggak. Tapi kemungkinan kayaknya omongan di Muqaddimah dulu 7 tahun yang lalu ya, Muqaddimahnya beliau dalam kitab Sirajatul Talibin ya, beliau mengatakan ada yang belajar tasawuf bingung, ada yang sesat, ada yang nggak paham-paham. Nah kita sudah lewatin sampai 7 tahun, kayaknya rata-rata bingung. Ya kenapa? Faktornya cuma satu, jujur sama diri sendiri kata dia. Ya nggak boleh munafik sama diri sendiri, akuin kekurangan, kesalahan, dan juga serius, jangan setengah-setengah. Beliau mengatakan tempat pulang cuma 2, yang atau enak banget, yang atau nggak enak banget. Jadi jangan main-main di dunia, serius. Ya insya Allah Ramadan bisa agak serius ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan yang penting itu ya, sehat dan berkah di Ramadan. Mudah-mudahan Allah bukain pintu-pintu hikmah buat kita semua sampai ketemu Idul Fitri di hadratin Nabi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatul ladina amtan ghayr maghdubi alaihim waladdallin. Wa fa'alna hamdan ya rahman hamdan wa marhamna walidina al-fa'na bi
wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.